Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan nikmatnya, kita dapat melaksanakan rutinitas kita sehari-hari. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato mengenai kebersihan lingkungan masyarakat. Memiliki lingkungan yang bersih sudah pasti menjadi dambaan bagi setiap orang, tidak terkecuali kita semua. Siapa yang tidak ingin tinggal dalam lingkungan yang bersih? Saya rasa tidak ada. Lingkungan yang bersih memberikan dampak positif bagi kita semua, memberikan kenyamanan, menghindarkan dari berbagai penyakit, serta menghindarkan dari bencana banjir. Sebagai contoh, apabila kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan terlihat lebih bersih, lingkungan akan tampak lebih kondusif, nyaman, dan akan menghindarkan dari bencana banjir serta tidak memberikan kesempatan bagi kuman untuk berkembang biak. Namun sebaliknya, jika lingkungan kita kotor, maka akan menimbulkan berbagai penyakit, banjir, serta akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lingkungan hidup merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karenanya, mau tidak mau kita harus membersihkan, kita harus menjaga kelestarian lingkungan tersebut agar kita dapat hidup dengan nyaman. Namun, untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih itu tergantung dari diri kita sendiri, tergantung dari masyarakat yang menempati lingkungan masyarakat tersebut. Sebagai contoh saya ambil dari lingkungan masyarakat kita. Apakah lingkungan kita sudah bersih? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar lingkungan kita menjadi bersih? Jawabannya mudah, yaitu kita harus membersihkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun terkadang untuk melakukan kerja bakti kita malas melakukannya. Oleh karenanya, dengan pidato saya ini diharapkan semoga tumbuh kesadaran bagi setiap insan agar dapat menjaga kelestarian lingkungannya. Sebagai usaha minimal untuk membersihkan lingkungan itu yaitu dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Karena dengan adanya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, dari hal yang kecil ini akan timbul sebuah dampak positif yang besar. Namun, jika kita meremehkan hal yang kecil ini, maka dari hal yang kecil yang kita remehkan ini akan timbul dampak negatif yang besar. Misalnya, kita membuang sampah di sungai, dari yang awalnya hanya satu sampah, kemudian akan disusul sampah-sampah berikutnya, sehingga sungai tersebut lama-kelamaan akan bertumpukan sampah. Sungai tersebut akan tercemar, kotor, bau, dan akan menimbulkan berbagai penyakit, serta kita tidak akan nyaman berada di sekitar sungai tersebut. Saat ini, kesadaran akan membersihkan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan itu sangatlah kurang. Entah itu sampah plastik, sampah bekas makanan, minuman, masih saja terlihat berserakan. Padahal sudah disediakan tempat sampah di tempat-tempat umum. Bahkan di rumah kita juga sudah disediakan tempat sampah. Kita seharusnya mampu untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus membersihkan lingkungan kita setiap hari. Serta biasakan memilah sampah sebelum membuangnya di tempatnya. Sampah terdiri dari sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai dan mudah membusuk. Misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, sampah kebun maupun sampah dapur. Dan ada juga yang namanya sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan dan tidak bisa membusuk. Sampah anorganik ini akan terus ada walaupun bumi hancur. Misalnya apa?
Contohnya sampah anorganik yaitu kaleng, plastik, kaca, dan lain-lain. Dan ada juga yang namanya sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini adalah sampah beracun yang dapat membahayakan kehidupan organisme. Contohnya pestisida, baterai, cat, dan sampah-sampah rumah sakit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari diri kita, marilah kita timbulkan rasa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik itu dari dalam rumah maupun dari lingkungan masyarakat. Semoga dengan timbulnya rasa akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ini, lingkungan masyarakat kita menjadi lebih bersih, lebih nyaman, kondusif, serta harmonis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian pidato yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.